Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pengaruh struktur kristal terhadap konduktivitas listrik. Di mana ada kayak cara struktur kristal material mempengaruhi konduktivitas listrik, terus perbedaan struktur kristal antara konduktor dan semikonduktor, dan juga isolator, dan juga pengaruh beban mekanis atau regangan konduktivitas listrik pada material dengan anggota yaitu Jatiyardi Husain Al-Basra, saya sendiri Jafar Maulana Abdurrahim, dan juga Kevin Samuel Sujato. Yang pertama kita masuk kepada cara struktur kristal material mempengaruhi konduktivitas listrik. Nah, bagaimana struktur kristal material mempengaruhi konduktivitas listrik? Jadi, konduktivitas listrik itu disebabkan oleh struktur kristal mereka yang memungkinkan elektron untuk bergerak lebih mudah di sepanjang konduktor. Makanya logam memiliki konduktivitas listrik yang lebih tinggi. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada gambar di yang kanan ya, yang kanan bawah. Eh, Bisa kita lihat pada konduktor atau logam, pita valensinya itu lebih dekat dengan pita konduksi, yang berarti hanya sedikit energi yang dibutuhkan elektron untuk melompat dari keadaan valensi ke pita konduksi, sehingga menghasilkan populasi elektron bebas yang eh, tersedia untuk aliran arus gitu. Sebaliknya, bahan seperti isolator dia memiliki celah energi yang besar antara pita valensi dan juga konduksi, sehingga hanya sedikit elektron bebas nih yang tersedia untuk aliran arus. Nah, dan dengan demikian konduktivitasnya itu jadi lebih rendah. Jadi singkatnya, meskipun struktur kristal diperlukan untuk konduktivitas listrik yang tinggi, itu nggak cukup dengan sendirinya. Jadi atom-atom tertentu juga harus memiliki interval energi yang kecil terhadap pita konduksi yang dimiliki oleh seluruh kisi kristal gitu. Next. Nah, kemudian kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi konduktivitas elektrik dari struktur kristal. Yang pertama itu jenis material. Jadi material yang membentuk struktur kristal memainkan peran penting dalam menentukan konduktivitas seperti yang tadi udah dijelaskan ya. Dimana material pada logam itu pita valensinya lebih dekat kepada pita konduksi, jadinya konduktivitasnya lebih tinggi. Yang seperti yang tadi udah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang nomor dua itu defek pada struktur kristal seperti cacat kristal, impuritas atau dislokasi. Nah, eh, gimana jelasnya? Defek ini itu dapat menghambat pergerakan elektron yang pada akhirnya dapat mempengaruhi konduktivitas bahan itu. Nah, cacat dan impuritas pada struktur kristal itu dapat menciptakan tingkat energi baru dalam celah pita energi. Jadi eh, tingkat energinya butuh tingkat energi yang lebih tinggi pada celah pita energi itu. Nah, itu pada akhirnya memungkinkan elektron untuk bergerak lebih mudah dan meningkatkan konduktivitas gitu. Kemudian yang ketiga, orientasi kristal. Jadi seperti pada gambar yang di bawah ada sederhana berpusat badan pusat muka. Kristal itu memiliki arah tertentu di mana konduktivitasnya bisa lebih baik gitu. Misalnya pada beberapa kristal logam yang arahnya sejajar dengan sumbu kristal itu memiliki konduktivitas yang lebih baik dari banding arah yang lainnya. Nah, berpusat badan atau body center dan berpusat muka atau face center itu adalah jenis-jenis orientasi struktur kristal yang mengacu pada letak atom dalam kisi kristal itu gitu. Dalam kisi struktur kristal berpusat badan itu bisa kita lihat di gambar, terdapat satu atom di tengah setiap sel satuan kisi kristal gitu ya. Jadi ada juga atom tambahan pada masing-masing sudut kisi. Sementara struktur kristal yang berpusat muka terdapat atom di setiap sudut kisi serta satu atom tambahan
di tengah masing-masing sisi kisi gitu. Nah, orientasi struktur kristal seperti berpusat badan dan berpusat buka itu penting juga dalam memahami sifat-sifat material, termasuk sifat-sifat konduktivitas listrik. Kayak pengaturan atom-atom dalam kisi kristal itu mempengaruhi bagaimana elektron bergerak di dalamnya, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi konduktivitas listrik dari material tersebut gitu. Jadi meskipun istilah tersebut nggak secara khusus merujuk pada orientasi kristal dalam konteks yang sama seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, mereka tetap merupakan aspek penting dari struktur kristal yang mempengaruhi sifat-sifat konduktif material. Nah, contoh-contoh material yang mempunyai struktur kristal berpusat badan itu, eh, kalau yang berpusat badan atau body center itu contohnya besi, terus kromium atau tantalum. Sedangkan untuk yang berpusat muka atau face centered itu aluminium, emas, perak gitu. Seperti itu. Next. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada perbedaan struktur kristal antara konduktor, semikonduktor, dan isolator. Oke, jadi di perbedaan struktur kristal dari tiga macam pengantar listrik itu ada yang pertama struktur kristal konduktor. Di sini kita mengambil contohnya dari FCC. Kenapa FCC? Karena FCC ini mempunyai 4 jumlah atom. Jadi dia mempunyai celah yang kecil. Jadi membuat elektron valensi bergerak bebas di sekitar atom. Nah, struktur kristal material konduktor itu banyak, ada seperti logam. Jadi material konduktor ini mempunyai struktur kristalnya yang teratur. Jadi atom-atom di dalam logam, contohnya di dalam logam itu dalam kisi kristal itu teratur. Jadi sangat memungkinkan untuk adanya pergerakan elektron valensi bebas di sekitar atom tersebut. Lalu perbedaannya lagi yang kedua adalah untuk yang struktur kristal konduktor mempunyai elektron bebas yang lebih banyak dari kedua listrik lainnya. Lalu mempunyai konduktivitas listrik yang lebih tinggi. Lalu di yang kedua ada struktur kristal semikonduktor. Di sini kita mengambil contoh struktur kristal silikon. Nah, struktur kristalis silikon ini salah satu contoh yang lumayan bagus untuk menjelaskan struktur kristal semikonduktor. Karena silikon ini mempunyai struktur kubik yang berorientasi sengit dengan susunan atom yang teratur. Jadi setiap atom silikon itu terikat secara kovalen dengan 4 atom silikon tetangga terdekat di sudut-sudut sisi terdekatnya. Kenapa sih struktur kristal ini bisa, yang semikonduktor ini kurang baik daripada struktur kristal konduktor? Jadi struktur kristal semikonduktor ini teratur juga, tetapi masih lebih teratur daripada yang struktur kristal konduktor. Jadi di atom-atom dalamnya itu juga membentuk suatu kisi kristal, tetapi ada satu atau beberapa cacat atau defek dalam kisi kristal tersebut. Lalu perbedaan lagi ada jumlah elektronnya. Jumlah elektron yang bebasnya
semikonduktor ini mempunyai elektron valensi bebas yang memungkinkan untuk konduksi listrik. Jadi walaupun jumlahnya lebih sedikit, tetapi jumlahnya itu lebih sedikit dari konduktor. Jadi bisa kita bilang semikonduktor ini masih di bawahnya konduktor. Lalu ada konduktivitas listrik dari semikonduktor. Sudah jelas ya tadi soalnya elektron valensi bebas yang bergeraknya itu lebih dikit dibandingkan struktur kristal konduktor. Jadi untuk konduktivitas listriknya masih lumayan bagus, tetapi masih di bawahnya konduktor. Oke, yang ketiga ada struktur kristal isolator. Jadi di sini kita mengambil contoh menggunakan struktur kristal ionik. Struktur kristal ionik ini seperti diwakili oleh garam natrium klorida atau NaCl yang bisa disebut di bahasa tabel periodik atau berbagai senyawa ionik lainnya. Ini terdiri dari ion-ion yang tersusun secara teratur dalam kisi-kisi kristal. Ikatan antara ion-ion ini bersifat kuat dan bersifat ionik, di mana elektron dari satu ion ditransfer ke ion yang lain untuk membentuk pasangan ion yang saling menarik secara elektrostatis. Gimana sih struktur kristal ini? Nah, material isolator ini kita ambil dari material isolator, mempunyai struktur kristal yang biasanya sangat teratur dengan sedikit atau tanpa cacat dalam kisi kristalnya. Jadi jarak antar atom dalam isolator ini lebih besar daripada dalam konduktor atau semikonduktor. Jadi kalau dibandingkan dengan semikonduktor dan konduktor, jarak antara atom dengan atom yang lainnya itu dia lebih besar perbandingan jaraknya. Lalu jadi elektron bebasnya itu memiliki lebih sedikit. Untuk struktur kristal isolator ini yang kita ambil dari material ionik, dia mempunyai atom-atom yang di dalam isolator ini sedikit. Jadi secara nggak langsung itu elektron valensi yang bebas yang bergerak di dalamnya itu sedikit, bisa juga nggak ada sama sekali karena adanya atom yang jaraknya tuh sangat besar oleh atom lainnya. Lalu untuk konduktivitas listriknya isolator ini ya kita udah dengar tadi kan, elektron valensi bebasnya itu kan sangat mempengaruhi konduktivitas listrik. Dikarenakan struktur material isolator ini nih, contoh material ionik, ini sedikit elektron valensi bebas yang bergeraknya, atau bisa juga nggak ada sama sekali yang bergerak. Jadi isolator ini mempunyai konduktivitas listrik yang sangat rendah dibandingkan semikonduktor dan konduktor itu. Jadi listrik ini hampir tidak bisa mengalir melalui material isolator, kecuali listrik yang sangat tinggi diberikan, mungkin itu akan ada pengaruhnya walaupun sedikit. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu ada pengaruh beban mekanis atau regangan konduktivitas listrik pada material. Next, Mas. Nah, ini adalah salah satu contoh, salah dua contoh ketika material dapat mempengaruhi konduktivitas listrik melalui beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu ketika material dikenai beban mekanis, dan yang kedua regangan yang dapat menyebabkan deformasi pada material. Keduanya ini dapat mengubah resistivitas dan konduktivitas listriknya.
Dan secara umum, konduktivitas listrik dan resistivitasnya material berkaitan dengan jumlah dan mobilitas pembawa muatan, serta struktur kristal material tersebut. Next, Mas. Nah, berikut adalah beberapa poin penting mengenai beban mekanis atau regangan pada material yang dapat mempengaruhi konduktivitas listrik melalui beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu ada perubahan struktur kristal. Beban mekanis atau regangan dapat menyebabkan perubahan dalam struktur kristal material yang pada gilirannya dapat mempengaruhi mobilitas pembawa muatan listrik. Kenapa sih perubahan struktur kristal ini dapat mempengaruhi? Misalnya regangan dapat mengubah jarak antar atom, dapat dan juga dapat meningkatkan jumlah cacat kristal menjadi mempengaruhi konduktivitas listrik. Secara singkatnya, jika regangan itu dapat mengubah jarak atom dan meningkatkan jumlah kristal karena adanya jarak atom yang berubah dan jumlah cacat kristal yang meningkat, jadi mempengaruhi konduktivitas listriknya. Next. Yang kedua yaitu ada efek piezoresistif. Beban mekanis atau regangan dapat menghasilkan tersebut, di mana resistivitas material berubah sebagai respon terhadap regangan mekanis. Misalnya lagi, dalam beberapa material, regangan dapat meningkatkan pergerakan pembawa muatan listrik yang mengubah resistivitas material dan akhirnya konduktivitas listriknya. Next lagi, Mas. Dan terakhir ini ada poin penting dengan pembentukan cacat. Regangan atau tekanan mekanis dapat mempengaruhi pembentukan dan mobilitas cacat kristal seperti contohnya dislokasi. Cacat ini dapat mempengaruhi pergerakan pembawa muatan listrik dalam material yang pada gilirannya dapat mempengaruhi konduktivitas listrik. Dari ketiga poin penting tersebut adalah mengenai beban mekanis atau regangan pada material yang dapat mempengaruhi konduktivitas listrik melalui beberapa mekanisme. Next. Baik, Sekian. presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.